Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Duratul Azizah, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dengan fasilitator Ibu Wiwi Parluki dan pengajar praktik Bapak Sukardi. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Refleksi dwi mingguan modul 1.1 saya laksanakan dengan menggunakan model 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. Model 4F ini terdiri atas fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, finding atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Berikut ini rangkaian model refleksi yang saya ambil. Yang pertama yaitu fact atau peristiwa. Fact atau peristiwa diawali pada hari Rabu 24 Agustus 2022, yaitu pada acara pembukaan pendidikan guru penggerak Angkatan 6 oleh Bapak Dr. Iwan Sahril PhD. Beliau adalah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kemudian, pada hari Senin 29 Agustus 2022, pertama kali saya membuka modul 1.1 dan mengerjakan pretest modul 1.1. Dan karena baru pertama kali membuka modul atau LMS pada waktu itu, saya sedikit mengalami kebingungan dengan langkah-langkahnya. Namun karena antusias berlatih, akhirnya saya dapat dengan lancar membuka LMS dan mengerjakan pretest modul 1.1. Peristiwa selanjutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, di mana saya harus melaksanakan belajar mandiri paket modul 1.1, submodul 1.1a.2, dan 1.1a.3. Dalam melaksanakan belajar mandiri ini, kami membuka LMS dan menyaksikan tayangan YouTube oleh Bapak Simon Petrus Rafael MPD yang menjelaskan tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sana juga disediakan bahan bacaan tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang membuat kita menjadi paham tentang filosofis pendidikan beliau dan bertekad akan menerapkannya dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan. Peristiwa selanjutnya adalah pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, di mana saya dan teman-teman calon guru penggerak didampingi oleh Ibu Fasilitator dan Bapak Pengajar Praktik melaksanakan diskusi dengan tema eksplorasi konsep modul 1.1. Dan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, kami melaksanakan Google Meet di ruang kolaborasi yang berupa penugasan kelompok dengan tema mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah asal kami dalam upaya menebalkan konteks diri atau kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan anggota masyarakat. Hasil dari penugasan kelompok tadi kami presentasikan pada hari Jumat 2 September 2022 dan kami unggah PPT-nya pada hari itu juga di LMS. Di hari yang sama, alhamdulillah saya juga berhasil mengunggah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 ke LMS. Kegiatan berikutnya adalah elaborasi pemahaman modul 1.1 oleh Bapak Dr. Andes Anang Purwito MPD yang kami laksanakan pada hari Jumat 9 September 2022. Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, saya melaksanakan penilaian kinerja instruktur oleh CGP. Demikian tadi refleksi dwi mingguan modul 1.1 dari segi fact atau peristiwa. Refleksi selanjutnya adalah dengan feeling atau perasaan. Di mana diantaranya yaitu saat saya dinyatakan lolos calon guru penggerak Angkatan 6.
Perasaan saya saat mendengar kabar bahwa saya lolos seleksi calon guru penggerak angkatan 6, yaitu satu sisi saya merasa bahagia dan bangga karena berhasil lolos dari proses seleksi yang cukup panjang dan butuh perjuangan. Untuk dapat lolos mulai dari tahap 1, yaitu menulis esai dan simulasi mengajar, kemudian dilanjut tahap 2 dengan wawancara. Dan alhamdulillah saya berhasil melewatinya dan dinyatakan lolos. Namun demikian, di sisi lain, saya juga merasa khawatir dan takut tidak bisa membagi waktu, yaitu untuk tugas utama saya sebagai guru dan ibu rumah tangga, karena ditambah lagi dengan mengikuti pendidikan guru penggerak yang tentunya sangat saya sadari pasti banyak tugas dan waktu untuk pertemuan-pertemuan baik daring maupun luring. Orientasi selanjutnya dengan feeling atau perasaan yaitu ketika saya mengikuti orientasi lokakarya. Pada saat saya mengikuti orientasi lokakarya pendidikan guru penggerak, saya menjadi sadar bahwa selama 6 bulan ke depan, saya harus sebisa mungkin mengatur waktu agar semua tugas baik dalam peran saya sebagai guru, ibu rumah tangga, maupun calon guru penggerak dapat berjalan dengan seimbang. Kesadaran saat saya ini muncul setelah mengikuti orientasi lokakarya, di mana dalam orientasi tersebut, calon guru penggerak diberi gambaran tentang kegiatan apa yang akan dilalui dan harus dilaksanakan selama 6 bulan ke depan. Sehingga dari penjelasan yang saya peroleh, saya harus mempersiapkan diri bagaimana saya dapat mengelola waktu dengan baik agar dapat menyelesaikan tugas selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kegiatan orientasi lokakarya pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini dilaksanakan secara daring, berbeda dengan orientasi lokakarya calon guru penggerak angkatan sebelumnya. Namun, saya tetap patut bersyukur karena meskipun daring, saya mendapat wawasan tentang program pendidikan calon guru penggerak dan secara virtual bisa bertatap muka dengan ibu fasilitator, yaitu Ibu Wiwi Parluki, dan pengajar praktik Bapak Soekardi, serta rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 6 se-Provinsi Jawa Tengah. Jurnal refleksi dengan feeling atau perasaan yang selanjutnya yaitu kegiatan di LMS. Pada waktu saya pertama kali membuka LMS di SIM PKB, awalnya saya sangat bingung dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Namun, karena saking antusiasnya ingin bisa membuka dan mengerjakan tugas-tugas yang ada, alhamdulillah sekarang sudah lancar membukanya. Pertama saya membuka LMS yaitu ketika mengerjakan soal pretest modul 1.1, yaitu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022. Kemudian dilanjut dengan belajar mandiri paket modul 1.1, submodul 1.1a.2, dan 1.1a.3 pada hari Selasa 30 Agustus 2022. Dan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, saya mengikuti forum diskusi. Hari Kamis 1 September 2022, saya mengikuti ruang kolaborasi modul 1.1 dengan tema penugasan kelompok. Hari Jumat 2 September 2022, presentasi penugasan kelompok dan juga unggah tugas ruang kolaborasi. Pada hari Kamis tanggal 8 September tahun 2022, saya berhasil mengunggah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Pada waktu itu, saya merasa gembira sekali bisa mengunggah tugas saya melalui LMS. Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 September 2022, saya mengikuti Google Meet dengan tema elaborasi pemahaman. Dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, saya melakukan penilaian kinerja instruktur oleh CGP. Demikian perasaan saya saat pengalaman pertama dan awal membuka serta mengerjakan tugas di LMS. Model refleksi dwi mingguan modul 1.1 yang ketiga yaitu finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya peroleh yaitu saya dapat belajar membagi waktu dan menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Selain itu, pembelajaran yang tidak kalah pentingnya adalah
bahwa saya sekarang menjadi sadar bahwa kita sebagai guru sudah selayaknya melaksanakan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Kita juga harus menerapkan sistem among dan menghamba pada murid. Model jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 adalah future atau penerapan. Setelah belajar modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan menggunakan model-model pembelajaran yang menarik dan mengandung unsur permainan. Hal ini saya anggap sejalan dengan sifat kodrat anak yang masih senang bermain. Sehingga, meskipun belajar materi pelajaran, tapi mereka tetap saja merasa asik tanpa terbebani dan tertekan. Demikian tadi jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan bahagialah selalu guru-guru Indonesia.